Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga para mahasiswa dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Ya, jangan lupa bahagia pokoknya. Kali ini kita akan belajar tentang i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita memahami apa mukjizat itu. A'jaza, yu'jizu, i'jazan, mu'jizatan. Jadi itu bentuk isim fa'il, pelaku atau subjek. Mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi atau rasul. Jadi istilah mukjizat selalu disandarkan kepada nabi atau rasul. Nah, apa fungsi dari mukjizat? Yaitu sebagai bukti kenabiannya. Jadi setiap nabi selalu menghadapi tantangan dari orang-orang yang menjadi objek dakwahnya. Semuanya mengalami tantangan dari masyarakat yang harus dia cerahkan dengan dakwah adalah masyarakat yang biasanya sudah rusak, ya, sudah jauh dari nabi sebelumnya, sehingga masyarakat tersebut adalah masyarakat yang bubrah atau rusak. Misalnya dalam istilah objek dakwahnya Rasulullah saat itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Sehingga untuk orang-orang yang menentang, meragukan kenabiannya, maka seorang nabi diberi mukjizat. Jadi ditantangkan kepada yang ragu. Ya, kalau bahkan kemudian jika memang bisa melakukan hal yang sama, ya, silahkan lakukan hal yang sama. Misalnya dalam kasus Rasulullah, mukjizatnya adalah Al-Quran. Maka ditantangkan pada orang-orang yang ragu kepada Rasulullah, silahkan buat Al-Quran kalau bisa. Ya, maka muncullah salah satunya yaitu seorang bernama Musailamah yang berusaha untuk membuat surat-surat seperti Al-Quran. Meskipun kemudian terbukti gubahannya tersebut adalah sangat lemah. Mukjizat itu ada dua jenis. Jadi ragam mukjizat itu ada dua jenis. Yang pertama material indrawi, seperti perahu Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim yang tidak terbakar api, tongkat Nabi Musa, kemudian penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa dan sebagainya. Jadi ini khususnya
mukjizat para nabi dan rasul terdahulu sebelum Rasulullah. Hampir semua mukjizatnya adalah mukjizat yang berupa material indrawi. Jadi ini mukjizat ini disesuaikan dengan keadaan sosial budaya masyarakat sebagai objek dakwah Nabi. Kalau masyarakatnya saat itu sangat gandrung terhadap ilmu ketabiban, nah itu pada masa Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa diberi mukjizat bisa menyembuhkan orang yang sakit. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, masyarakat sangat menganggap seseorang itu hebat kalau dia menguasai ilmu sihir. Maka saat itu kemudian Nabi Musa dianugerahi mukjizat berupa tongkat. Jenis yang kedua yaitu immaterial logis, non materi, seperti Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Nah, salah satunya adalah karena mad'ung atau objek dakwah Rasulullah pada saat itu adalah masyarakat yang gandrung terhadap sastra. Yang kedua, pembaca atau orang-orang yang kelak akan menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk adalah masyarakat yang kita kenal dengan masyarakat yang lebih berorientasi pada kemampuan intelektual, ya seperti masyarakat kita sekarang. Ya, jadi Al-Quran itu berbeda sekali dengan mukjizat para nabi dan rasul zaman dulu. Al-Quran sampai sekarang juga menjadi acuan, sehingga sangat logis, ya bisa diterima secara rasional ya, bahwa memang yang harus dihadirkan adalah kemukjizatan yang bersifat ilmu pengetahuan misalnya, ya, sains misalnya, yang semuanya itu bisa dijawab oleh Al-Quran. Ya. Mungkin ada yang mempertanyakan, mungkinkah mukjizat itu dapat terjadi? Kok sepertinya mukjizat itu mustahil. Nah, mustahil itu terjadi karena akal kita tidak bisa menerima, atau akal kita belum bisa menjangkau sesuatu itu. Nah, sebagaimana kita ketahui, seperti dijelaskan dalam sebuah ayat, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Saya ulangi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Kemudian Allah menjadikan kamu atau memberi kamu pendengaran, penglihatan, akal dan hati. Ya, jadi ini fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, sebenarnya sebelum pendengaran, sebelum penglihatan, sebelum akal dan hati, Allah itu terlebih dulu menganugerahkan naluri.
Nah, tapi naluri sering salah. Ya, karena naluri itu tingkat validitasnya paling rendah. Maka kemudian naluri dikoreksi dengan panca indera. Tapi panca indera juga sering salah. Ya, contoh konkret, kita melihat tongkat di dalam air itu kelihatan patah, padahal tidak. Jadi mata tertipu. Maka dikoreksi dengan akal. Akal yang akan meluruskannya. Nah, hanya saja akal juga memiliki keterbatasan. Ya, salah satunya ketika memahami sebuah mukjizat, seperti mungkinkah seorang yang masuk ke dalam api tidak terbakar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi akal kita benar-benar belum bisa menjangkaunya, sehingga kita mengatakan mustahil. Namun perlu juga dipahami bahwa mustahil itu kadang-kadang temporer. Mustahil pada masa tertentu, tetapi tidak pada masa yang lain. Ya, coba akal kita dulu barangkali belum bisa menerima. Ya, hanya ada dalam film misalnya. Dulu kalau Anda nonton film Mike Giver, kemudian ada orang nelpon tanpa kabel, mungkin saat itu akal kita belum bisa menerima. Mustahil. Pada saat kita nonton Mike Giver beberapa tahun yang lalu itu, kita masih menganggap bahwa HP itu mustahil. Tapi sekarang menjadi kenyataan. Film-film fiksi, film ilmiah fiksi itu sepertinya pada saat dibuat, ya, itu adalah ilmiah fiksi. Tapi ternyata di waktu lain, ada zaman berikutnya itu menjadi kenyataan. Motor terbang, mobil terbang itu dulu hanya ada dalam film, tapi belakangan kemudian bisa menjadi kenyataan. Tentang DNA, ya, kita nonton Jurassic Park. Jadi zaman dulu ada makhluk purbakala namanya dinosaurus. Lalu ada nyamuk menggigit dinosaurus itu, menghisap darahnya. Kemudian nyamuk itu mati. Kemudian menempel di pohon. Kelak nyamuk itu ditemukan oleh seorang ahli. Kemudian diolah, diambil DNA-nya yang berasal dari dinosaurus. Muncul makhluk baru. Itu yang disebut cloning. Nah, cloning sekarang sudah menjadi kenyataan. Kesimpulannya, mustahil di suatu waktu atau di suatu saat, di suatu zaman, bisa jadi menjadi kenyataan di zaman berikutnya. Einstein bahkan sudah pernah menyampaikan, apa yang terjadi semuanya diwujudkan oleh suatu kekuatan yang maha dahsyat, lagi maha mengetahui. Dia menyebutnya superior reasoning power. Jadi jika Allah menghendaki, maka dalam bahasa Al-Quran, kun fayakun, jadilah, maka
terjadilah. Kalau dalam istilah Al-Quran, Allahul Qawiyul Alim. Baik para mahasiswa, kita akan masuk aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama aspek kebahasaan atau keindahan secara bahasa. Ini salah satu yang ditantangkan pada masa Rasulullah kepada orang-orang kafir di Mekah. Ya, saat itu mereka sangat gandrung terhadap sastra, terutama puisi. Ya, bahkan sampai sekarang yang namanya orang Arab Saudi itu masih sangat menghargai puisi. Maka ada istilah pasar puisi. Jadi buku-buku antologi puisi kalau di sana itu cukup laku. Tapi kalau di Indonesia ini dibagikan pun kadang-kadang kita tidak membacanya. Ya, kalau saya membaca puisi, menikmati bacaan puisi itu salah satunya kalau yang membaca W.S. Rendra. Yang kedua adalah Taufik Ismail. Tapi selebihnya ya kurang tertarik juga. Nah, kita sampel misalnya pada juz 30 surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa, wal mudabbirati amro. Jadi ini ada keserasian bunyi yang indah. Jadi semua ayat 1 sampai 5. Kemudian mulai ayat 6 berubah bunyi yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah idza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zaj'atu wahidah. Jadi ini semuanya diakhiri dengan huruf yang sama, tak marbutah. Ya, jadi ada keserasian bunyi di akhir ayat. Ya. Yang kedua, Al-Quran juga memiliki aspek kemukjizatan dari segi bahasa dalam hal singkat, padat, berisi. Kita sampel wallahu yarzuqu may yasha'u bi khairi hisab. Nah, ini setidaknya ada 5 tafsir terhadap ayat yang pendek ini. Yang pertama, Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa ada yang berhak mempertanyakannya. Jadi pemberian rizki Allah kepada makhluknya itu merupakan hak prerogatif Allah. Siapapun yang Dia kehendaki untuk diberi rizki, tidak ada pihak manapun yang bisa mempertanyakannya. Yang kedua, Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa memperhitungkan jumlah pemberian itu. Jadi tidak ngitung-ngitung kalau Allah mau memberi rizki kepada makhluknya. Yang ketiga, Allah memberi rizki kepada seseorang dan orang tersebut tidak dapat menduga kehadiran rizki tersebut. Maka kemudian muncul istilah
rizki min haitsu la yahtasib. Lalu Allah memberi rizki kepada seseorang dan yang bersangkutan tidak dihitung secara detail amal-amalnya. Orang non-muslim diberi rizki, orang yang tidak taat beribadah diberi rizki. Karena Allah tidak ngitung ini taat pada aku atau tidak. Ya. Bahkan malah sering terjadi yang taat malah rezekinya kalah dengan yang tidak. Ayat di atas juga bisa dipahami Allah memberi rezeki kepada seseorang dengan jumlah yang banyak sehingga orang tersebut tidak bisa menghitungnya. Jadi inilah singkat, padat, tapi tafsirannya bisa sangat banyak dan sangat luas. Kemukjizatan berikutnya dari segi ketepatan makna. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Ya. Jadi ini ceritanya begini, kalau yang ayat yang tadi adalah ayat Az-Zumar 71. Ini ketika malaikat mengantar rombongan ke neraka. Ini wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Jadi ini malaikat mengantar rombongan ke neraka, maka pintu neraka baru dibuka ketika rombongan sudah dekat. Ya. Kalau ayat berikutnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Beda dengan ketika malaikat mengantarkan rombongan ke surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha aqala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fa'adkhuluha khalidin. Jadi kalau rombongan yang mau masuk ke surga itu pintunya sudah dibuka lebar-lebar sebelumnya. Ya. Jadi ini ditunjukkan dengan adanya huruf wawu. Ya. Wa futihat. Kalau yang tadi yang atas hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tapi kalau yang bawah hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ini seperti kalau Anda ingin akan menerima tamu istimewa, maka ada persiapan khusus. Pintu sudah dibuka lebar-lebar. Misalnya ada tamu istimewa ini, insya Allah kami akan datang pukul 9. Nah, setengah 9 itu sudah siap-siap. Beda dengan tamu biasa atau bahkan mungkin tamu yang tidak dikehendaki. Maka pintu tertutup rapat, baru dibuka kalau tamu tersebut sudah di depan pintu. Nah, jadi ini contoh bagaimana ketepatan makna yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Ya. Kemudian kemukjizatan Al-Quran dari segi keilmiahannya, misalnya tentang reproduksi manusia. Ini
Ada karya-karya yang luar biasa dari ilmuwan Islam yang bernama Harun Yahya. Ada video-videonya, ya silakan Anda nikmati ya. Jadi ini kalau proses reproduksi manusia ini sudah diisyaratkan oleh Al-Quran pada surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 39. Jika kita mau mengkajinya lebih detail lagi, maka kita akan menemukan bagaimana Al-Quran memberi isyarat-isyarat ilmiah. Ada seorang penulis Jerman, Maurice Bucaille, maaf ya, Perancis ya. Maurice Bucaille itu menulis buku Le Quran, Le Bible, ya, Le Sign. Jadi Quran, Bible, dan Sign. Yang isinya itu membandingkan bagaimana kandungan sign yang ada dalam Quran dengan Bible. Nah, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kesimpulannya, ternyata kandungan sign dalam Al-Quran itu lebih banyak dibanding dengan kandungan sign yang ada dalam Bible. Kalau masih, Anda bisa download buku Quran, Bible, dan Sign itu dalam website Media Isnet. Silahkan diketik di Google Media Isnet. Ada beberapa buku yang bisa Anda download di website itu. Dulu saya pernah membuka salah satunya Wawasan Al-Quran karya Quraish Shihab. Kemudian Membumikan Al-Quran juga karya Quraish Shihab. Lalu buku ini yang tentang sign dalam Quran dan Bible ini karya Maurice Bucaille. Ya. Jadi sangat banyak isyarat-isyarat Al-Quran terhadap sign, misalnya ihwal kejadian alam semesta. Al-Anbiya ayat 30. Tentang pemisah dua laut. Al-Furqan 53. Tentang awan, tentang gunung, tentang kalender Syamsiah dan Komariah. Ini luar biasa. Jadi Islam itu memiliki sistem kalender sendiri. Islam itu memiliki sistem ekonomi sendiri. Bahkan tidak hanya sekedar konsep, tapi sekarang sudah dipraktekkan. Maka muncul bank-bank syariah. Jadi luar biasa. Ya, ini tidak bisa lepas dari bagaimana Al-Quran ini memiliki kemukjizatan dari segi keilmiahannya. Tentang masa penyusuan ideal dan masa kehamilan minimal. Jadi ini kalau misalnya dituduhkan itu karena buah pikiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah saat itu tentu belum sampai pengetahuannya ya tentang masa penyusuan, tentang kalender Syamsiah Komariah, ya, tentang penciptaan alam semesta. Ya, semuanya adalah berasal dari wahyu Allah, bukan dari karangan Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri bahkan ketika ditanyakan tentang ilmu perkurmanan, maka Rasulullah bersabda, tanyalah kepada ahlinya. Ya.
para mahasiswa yang berbahagia, ya semoga bahagia semua. Kemukjizatan berikutnya adalah dari segi nubuahnya. Ya, kalau bahasa awamnya nubuah itu ramalannya. Jadi bagaimana Al-Quran itu meramal sesuatu, ya, atau memberi info sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Yang pertama yaitu nubuah atau berita gaib tentang masa lampau. Ayat ini bicara tentang bagaimana Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'asbahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi ini Al-Quran memberitakan kejadian yang sudah lampau. Jadi disebut mukjizat. Kenapa? Ya karena berita ini memang berasal dari Allah, bukan dari Rasulullah. Jadi Rasulullah tahu dari mana kalau tidak dari Allah. Jadi ini, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi ini Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun. Ya, kemudian dengan mukjizat tongkatnya Nabi Musa memukul laut sehingga terbukalah jalan yang bisa dilalui. Maka istilahnya di sini dan kami memungkinkan. Maaf, ini harusnya kaminya kanya besar karena di sini kami Allah. Ya. Jadi pasukan Nabi Musa dikejar oleh bala tentara Fir'aun, termasuk Fir'aun sendiri. Ya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Kemudian hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam. Jadi sebelum bisa mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pasukannya atau teman-temannya, kemudian laut itu dipukul lagi dengan tongkat, maka jalannya tertutup dengan air. Fir'aun hampir tenggelam. Saat itu Fir'aun ingin bertobat. Kemudian dia mengatakan, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi ini info bagaimana Fir'aun akan bertobat pada detik-detik ajalnya. Sudah telat. Ya, jadi bertobat tetapi sudah telat. Kemudian kemukjizatan Quran dari segi nubuahnya tentang masa yang akan datang. Contoh pada surat Ar-Rum, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Jadi ini meskipun menggunakan fi'il madhi, tapi ini ayat ini sebenarnya memberi informasi hal yang akan terjadi di masa akan datang. Jadi saat itu, saat era dunia dikuasai oleh dua kekuasaan besar. Yang pertama yaitu blok barat, superpower blok barat itu adalah Romawi yang berpusat di Bizantium. Nah, ini adalah kerajaan Kristen. Kemudian
Superpower yang kedua adalah Persia. Ini blok timur. Nah, ini adalah penyembah api. Jadi bukan agama samawi. Kalau Romawi itu karena Kristen ini memiliki kesamaan dengan Islam dalam hal bertuhan pada Tuhan samawi. Nah, saat itu kekuasaan Romawi begitu besar. Mungkin kalau zaman sekarang ya seperti kekuasaan Amerika. Ya, Amerika yang kapitalis, yang Kristen. Nah, mungkin kalau versi sekarang ini Cina yang ateis, tidak percaya pada Tuhan, tidak menyembah Tuhan Tuhan langit. Ya. Ini mirip. Jadi ini ada pengulangan sejarah. Saat itu Islam berada di tengah-tengah antara kekuatan besar Romawi dan Persia. Seperti mungkin sekarang juga berada di antara kekuatan besar antara Amerika dan Cina. Nah, sekarang ini mungkin akan terjadi pengulangan, ada tanda-tanda Amerika akan dikalahkan oleh Cina. Saat itu juga begitu. Jadi mana mungkin Romawi yang begitu besar, yang begitu berkuasa akan kalah dengan Persia. Tapi Al-Quran sudah menyampaikan bahwa kerajaan Romawi akan dikalahkan oleh Persia. Dan memang terjadi sungguh akhirnya pada tahun 614 Masehi. Nah, inilah salah satu kemukjizatan Al-Quran terkait dengan waktu yang akan datang. Contoh lain misalnya tentang bagaimana Abu Lahab dan istrinya. Tabbat yada Abi Lahabim wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab wa ra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Jadi ini Abu Lahab dan istrinya sampai akhir hayat tidak masuk Islam. Beda dengan misalnya temannya Abu Sufyan yang sempat masuk Islam. Coba saja seandainya Abu Lahab dan istrinya ini kemudian masuk Islam. Nah, Al-Quran jadi batal. Ya, tapi nggak mungkin karena Al-Quran sudah menggariskan bahwa Abu Lahab dan istrinya adalah tabbat. Mereka celaka. Inilah juga salah satu dari contoh kemukjizatan dari nubuwah Al-Quran. Nah, tentang kemukjizatan Al-Quran dari waktu ke waktu, terutama kemukjizatan kandungan ilmiahnya, ini akan semakin terbukti dengan adanya temuan-temuan ilmiah yang memiliki kecocokan, ya, yang memiliki korelasi ya dengan perkembangan sains kekinian. Ya, setelah diteliti baik penelitian dalam bidang sosial, misalnya contoh yang paling fenomenal adalah tentang konsep-konsep ekonomi Islam. Ini jadi tidak ada agama lain yang memiliki konsep ekonomi sendiri selain Islam. Konsep politik misalnya juga memiliki konsep sendiri Islam. Tentu saja juga konsep-konsep yang terkait dengan ilmu-ilmu eksakta, kedokteran, ya, biologi dan seterusnya. Jadi dari hari ke hari tersingkap bagaimana kandungan Al-Quran yang memiliki linearitas,
memiliki korelasi kesejajaran dengan temuan-temuan ilmiah. Baik para mahasiswa sekalian, saya kira demikian untuk kali ini tentang kemukjizatan Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.